Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razan, kelas IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Syahrir atau bisa juga disebut Bung Kecil. Yuk. Lahir pada 5 Maret 1909 di kota Panjang, Padang. Ayah Syahrir merupakan penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Saat dia sudah SMA, dia pindah ke Bandung dan sekolah di Algeme Middlebury School. Dia juga aktif di Jong Indonesia. Setamat dari SMA, beliau pun ke Belanda tahun 1924 untuk berkuliah di jurusan hukum di Universitas of Amsterdam. Lalu ia pindah ke Universitas Leiden. Karena aktivitas nasionalisnya sangat aktif, dia sampai ditangkap oleh pemerintahan Belanda dan dibuang ke Bodendigul, terus ke Banda Nesia dan ke Sukabumi. Saat kedudukan masa Jepang, beliau ini terbilang resisten terhadap Jepang atau anti Jepang. Berbeda dengan Soekarno dan Hatta, mereka terlihat lebih kooperatif. Indonesia pun merdeka dan Sultan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama dan termuda di dunia. Dan dia pun berusaha untuk mendiplomasikan Belanda agar Belanda mau mengakui Indonesia kedaulatan. Karena terjadinya mispersepsi, dia pun ditangkap alias diculik, dan masa jabatan sebagai Perdana Menterinya pun berakhir 1945 dan 1947. Pada tanggal 12 Februari tahun 1948, beliau membuat partai berhaluan kiri, Partai Sosialis Indonesia, yang berpusat di Jalan Sendani No. 6, yang nantinya akan dibubarkan tepat tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1960, yang dikarenakan pemimpin-pemimpin yang terlibat permusuhan dengan Soekarno dan juga terlibat dalam pemberontakan. Pada 1962, Syahrir pun ditangkap karena dalam percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dengan menggunakan granat. Dia pun langsung dipenjara tanpa diadili. Karena kondisi stresnya, kesehatan beliau pun terus menurun. Dan beliau pun dibawa ke Swiss, tepatnya di kota Zurich pada tanggal 21 Juli 1965, dan tetap sebagai tahanan politik. Sultan Syahrir pun meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Swiss, dan Soekarno pun mengangkatnya beliau menjadi pahlawan nasional. Begitu besar jasa Indonesia. Bagaimana jika tidak ada beliau di Indonesia ini? Mungkin Belanda saat itu belum mengakui Indonesia merdeka. Dan sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada informasi keliru atau bahasa yang keliru atau apapun yang belum kurang, maafkan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.